Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi yang memicu emosi kita. Ternyata tanpa kesadaran dan kontrol yang tepat, reaksi emosional yang tidak terkendali dapat membahayakan kesehatan mental dan hubungan sosial kita. Oleh karena itu, mengendalikan emosi menjadi kunci penting dalam menciptakan kehidupan yang seimbang dan bahagia. Mengendalikan emosi bukan tentang menekan perasaan kita. Sebaliknya, dengan mengendalikan itu berarti kita mampu melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan cara yang sehat. Hal ini melibatkan kesadaran diri yang dalam dan kemampuan untuk mengendalikan pemicu emosional tersebut, pola pikiran yang tidak sehat, dan perilaku yang merugikan. Mengendalikan emosi juga memungkinkan kamu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap situasi yang dihadapi. Nah, ketika kamu mampu menahan diri dari reaksi impulsif atau bertindak dalam keadaan emosi yang terlalu kuat, dari situ kamu dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dan bermakna. Mengendalikan emosi membantu kita menjaga hubungan sosial yang sehat dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan mengungkapkan emosi secara tepat dan memahami bagaimana emosi kamu untuk mempengaruhi orang lain, kita dapat membangun komunikasi yang efektif, memperkuat koneksi, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mengendalikan emosi juga merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan dapat mengurangi stres. Ketika kamu menenangkan pikiran dan menyeimbangkan emosi, kamu dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan loh, serta meningkatkan perasaan yang damai dan kebahagiaan dalam hidup sehari-hari. Mengendalikan emosi merupakan aspek penting dari kesehatan mental yang baik dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini melibatkan kesadaran diri, kemampuan untuk mengelola reaksi emosional, dan kemampuan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman. Dengan mengembangkan kemampuan ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, damai, dan bahagia. Hal itu tentu akan membuat emosi kita tidak meledak-ledak. Meledaknya emosi adalah reaksi yang seringkali tidak terkendali dan membawa dampak yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Ketika emosi mencapai titik puncaknya, itu dapat memicu perilaku yang tidak terduga dan merusak, serta menghasilkan konsekuensi yang serius. Salah satu dampak terbesar dari meledaknya emosi adalah kerusakan hubungan dengan orang lain. Ketika kamu kehilangan kendali atas emosi diri sendiri, kita cenderung bereaksi dengan kasar atau agresif terhadap orang lain. Tentu, ini dapat menyebabkan konflik yang tidak perlu, memperburuk hubungan yang sudah rapuh, dan menyebabkan keretakan yang sulit untuk diperbaiki. Selain itu, meledaknya emosi juga dapat merusak kesehatan mental dan fisik seseorang. Stres yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali dapat meningkatkan resiko gangguan mental seperti kecemasan, bahkan depresi. Selain itu, emosi juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung loh, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan fisik lainnya. Meledaknya emosi juga dapat berpengaruh negatif pada hubungan sosial dan profesional seseorang. Reputasi seseorang dalam lingkungan pekerjaan atau komunitas di sekitarnya dapat terganggu jika mereka dikenal sebagai orang yang sulit diatur atau tidak stabil emosinya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi peluang karir dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Bukan hanya itu, meledaknya emosi juga dapat menyebabkan penyesalan dan rasa malu di kemudian hari. Setelah kamu tenang, mungkin kamu akan merasa menyesal atas tindakan atau kata-kata yang dilakukan saat emosi memuncak. Namun, perbuatan ini akan merusak kepercayaan diri dan harga diri kita, serta merugikan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dengan demikian, meledaknya emosi adalah fenomena yang berpotensi merusak dan memiliki dampak yang luas. Penting untuk kita belajar mengenali tanda-tanda awal emosi yang mungkin meningkat dan mengendalikannya secara efektif.
Dengan melakukan itu, kamu dapat mencegah akibat yang merusak dan membangun hubungan yang sehat, baik dari dalam diri kamu sendiri maupun dengan orang lain. Mari simak yuk 7 cara untuk mengendalikan emosi agar tidak meledak-ledak. Pertama-tama, praktekkan kesadaran diri. Penting untuk mengembangkan kesadaran diri tentang emosi kamu. Ketahui apa yang memicu emosi kamu dan bagaimana cara meresponnya. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kamu dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda awal dari emosi yang muncul. Kedua, gunakan teknik relaksasi. Saat kamu merasa emosi meningkat, coba gunakan teknik relaksasi seperti meditasi dengan pernafasan dalam-dalam. Teknik ini dapat membantu kamu untuk menenangkan sistem saraf otak dan meredakan ketegangan yang terkait dengan emosi yang kuat. Ketiga, kenali diri kamu. Pelajari untuk mengatur diri sendiri dan menunda reaksi emosional kamu ya. Ketika kamu merasa marah atau frustrasi, beri diri waktu untuk menenangkan diri sebelum merespon secara impulsif. Kamu bisa memberi diri jeda beberapa detik atau bahkan beberapa menit sebelum berbicara atau bertindak. Keempat, perbaiki komunikasi. Salah satu alasan emosi sering meledak adalah karena kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Belajarlah untuk mengungkapkan perasaan kamu dengan jelas tanpa harus menyalahkan. Dengarkan dengan penuh perhatian dan bersikap empati terhadap pandangan orang lain. Yang kelima, kenali pola pikir negatif. Kamu tahu nggak bahwa pola pikir negatif dapat memperburuk emosi yang kuat dan memicu ledakan emosi? Usahakan untuk mengenali dan menantang pola pikir yang merugikan seperti selalu berpikir semua hal akan negatif. Gantilah pemikiran kamu dengan pemikiran yang lebih realistis dan menunjukkan sifat yang positif. Cara yang keenam yaitu berolahraga dan hidup sehat. Olahraga yang teratur dan gaya hidup yang sehat dapat membantu kamu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional kamu. Pastikan juga kamu dapat tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan setiap hari. Aktivitas tersebut dapat merelaksasikan otak sehingga kamu menjadi lebih tenang. Cara yang terakhir yaitu cobalah cari dukungan dan bantuan profesional. Jika kamu mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, jangan pernah ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Terapis dapat membantu kamu untuk mengidentifikasikan pola-pola emosional yang tidak sehat dan akan memberikan cara untuk mengelolanya dengan lebih efektif. Dengan mengendalikan cara-cara ini secara teratur, kamu dapat mengembangkan keterampilan untuk mengendalikan emosi dengan lebih efektif dan mencegah meledak-ledaknya emosi yang dapat merugikan. Ingat ya, kita perlu berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai kita menyesal di kemudian.